Gibran mau dimakjulkan. Lucu. Yang ngajukan bukan MPR, bukan rakyat, tapi purnawirawan. Dan yang langsung bilang nggak bisa siapa? Golkar yang dulu pasang badan untuk Gibran jadi cawapres. Sekarang jadi satpamnya. Padahal Mahfud bilang bisa secara teori, tapi politik mati langkah. Kenapa mati langkah? Kita akan bahas nanti. Wacana ini muncul setelah Forum Purnawirawan TNI Polri dorong MPR ganti Gibran. Alasannya, proses pencalonan cacat hukum. Putusan MK nomor 90 jadi biang masalah. Mereka ingin Gibran diganti secara konstitusional lewat MPR. Tapi mereka lupa bahwa kita tinggal di Indonesia. Bukan teori kelas konstitusi ini. Hukum di sini seringkali tunduk pada angka kursi di parlemen. Mahfud MD, orang yang paham betul konstitusi, bila secara teori bisa dimakjulkan lewat pelanggaran hukum tertentu, tapi ada tapinya katanya. Pemakjulan Wapres butuh DPR, lalu Mahkamah Konstitusi baru ke MPR. Dan semuanya itu politik. Dan di politik, siapa yang berani lawan koalisi gemuk Prabowo Gibran? Sekjen Golkar Ludwig Friedrich Paulus langsung bilang, tidak ada alasan Gibran dimakjulkan. Artinya, tutup pintu, sudah dikunci, dilempar kuncinya. Gibran dijaga, bukan diserang. Karena buat Golkar, Gibran itu investasi. Mereka lebih rela jaga stabilitas daripada ikut-ikutan drama. Lalu apa dampak isu ini? Elektabilitas Prabowo turun? Tidak juga. Faktanya, isu pemakjulan justru bikin simpati. Orang lihat ini sebagai serangan politik, bukan koreksi hukum. Narasi anti Gibran malah bisa jadi bumerang. Yang terjadi, Golkar makin solid, oposisi malah bingung cari pintu masuk. Gibran memang kontroversial, tapi untuk dijatuhkan secara konstitusional, ngelawan bukan cuma aturan, tapi kekuatan politik. Dan hari ini kekuasaan masih milik mereka yang duduk tenang di istana. Bukan mereka yang bicara lantang di luar pagar. Wacana pemakjulan lebih mirip peluru kosong, bunyi keras tapi tak pernah mengenai sasaran. Saya Jikri dari Catatan Isu. Bye. Kapan terakhir kali kamu dapat tertidur?